Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dewi Febriana, NIM 2018-008379. Di sini saya dan rekan saya ingin menjelaskan mengenai materi perubahan transorganisasional pada mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ahyar, SEMM. Baik, langsung saja materi yang pertama mengenai pengertian perubahan transorganisasional dan juga bentuk perubahan transorganisasional akan saya sampaikan. Pengertian perubahan transorganisasional. Di sini perubahan transorganisasional menggambarkan intervensi yang bergerak di luar organisasi tunggal yang mencakup merger, networking dengan organisasi lain. Organisasi memperluas batas-batas mereka untuk mengikuti dengan lingkungan yang sangat kompleks dan cepat berubah. Sederhananya, organisasi dapat bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain untuk mendapatkan kemampuan penting dan sumber daya untuk beroperasi pada skala yang lebih besar dan juga untuk memasuki pasar baru. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan transorganisasional, selanjutnya di sini ada bentuk perubahan transorganisasional. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu merger, yang kedua adalah akuisisi. Merger. Merger merupakan integrasi dua organisasi yang sebelumnya independen menjadi organisasi yang baru. Biasanya perlu dilakukan branding yang baru setelah perusahaan tersebut bergabung. Penyatuan dua perusahaan biasanya dengan transfer kepemilikan. Sederhananya, perusahaan merelakan saham mereka dan menerbitkan saham lain sebagai perusahaan yang baru. Di sini ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu memutuskan untuk merger. Yang pertama karena sinergi. Di sini sinergi itu dapat meningkatkan nilai bisnis setelah penggabungan. Yang kedua karena diversifikasi. Yang ketiga karena akuisisi aset. Yang keempat karena meningkatkan kapasitas finansial. Dan yang kelima biasanya karena pajak. Lalu jenis merger juga ada beberapa. Yang pertama merger horizontal. Di sini merger biasanya antar kompetitor. Yang kedua adalah merger vertikal. Di sini dua perusahaan beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Bentuk perubahan transorganisasional yang kedua adalah akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan suatu organisasi oleh organisasi lain untuk diintegrasikan ke dalam organisasi yang mengakuisisinya. Sederhananya, dua perusahaan tetap berdiri sendiri, hanya saja kepemilikan yang berubah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Pengambil alihan dapat berupa saham maupun aset. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari perubahan transorganisasional dan juga bentuk perubahan transorganisasional, di sini kita akan membahas mengenai tahap perubahan transorganisasional itu sendiri. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum penggabungan. Yang kedua, tahap hukum penggabungan. Yang ketiga, tahap operasional penggabungan. Di sini tahap sebelum penggabungan atau fase sebelum penggabungan merupakan kegiatan perencanaan untuk memastikan keberhasilan penggabungan organisasi tersebut. Biasanya mencari dan memilih kandidat, membuat tim merger dan akuisisi, dan juga menetapkan kasus bisnis. Itu merupakan kegiatan dalam fase sebelum penggabungan. Tahap yang kedua adalah tahap hukum penggabungan. Pada tahap ini melibatkan aspek hukum dan juga keuangan dari transaksi. Kedua organisasi membuat kesepakatan bersama untuk mendapatkan persetujuan dari badan hukum dan juga pemegang saham, serta file dokumen yang sesuai. Tahapan yang ketiga adalah tahapan operasional penggabungan. Pada tahap terakhir ini melibatkan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi operasional, teknis, dan juga budaya. Baik,
Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Afid Rahman Rizafenda, NIM 2018-008407 dari kelas 6A11. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai intervensi aliansi strategi. Nah, apa sih pengertian dari strategi aliansi itu? Nah, strategi aliansi itu merupakan sebuah persetujuan formal antara dua atau lebih organisasi untuk melanjutkan serangkaian tujuan pribadi dan umum yang meliputi pembagian sumber daya pribadi intelektual, modal, teknologi, kemampuan dan atau aset fisik lainnya. Nah, strategi aliansi itu secara umum mengarah pada kolaborasi usaha antara dua atau lebih organisasi, termasuk persetujuan lisensi, franchise, kontrak jangka panjang, dan joint venture. Nah, kita masuk ke tahapan aplikasi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada rumusan strategi aliansi. Nah, di sini rumusan strategi aliansi itu menjelaskan strategi bisnis dan memahami mengapa aliansi strategi itu merupakan metode yang tepat untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Setengah sampai 2/3 kegagalan aliansi itu disebabkan karena tujuan finansial atau jumlah alasan mengenai kesejahteraan strategi. Nah, jika organisasi memahami tentang keinginannya, kemampuan dirinya, kondisi ekonomi yang berpengaruh, itu lebih baik menggunakan strategi aliansi untuk mendukung strateginya. Kemudian yang kedua itu memilih partner. Satu alasan untuk strategi aliansi adalah jelas, yaitu untuk mendapatkan partner yang cocok atau partnership dimulai. Nah, hubungan aliansi yang baik dapat mengelola persamaan dan perbedaan menjadi keunggulan kompetitif. Model manajemen yang baik, budaya, tujuan, teknologi informasi, dan operasi itu merupakan persamaan yang penting yang dapat memperancar formasi aliansi dan implementasinya. Nah, yang ketiga itu ada struktur aliansi dan pendirinya. Nah, pertama, struktur yang tepat harus ditentukan dan termasuk di dalamnya kontrak menengah jangka panjang, keseimbangan investasi minoritas, keseimbangan hubungan partnership, kemudian keseimbangan intervensi mayoritas. Kemudian keseimbangan hubungan merupakan kunci sukses aliansi jangka panjang. Dan yang keempat ada operasional aliansi dan penyesuaian. Nah, strategi aliansi itu adalah strategi fungsional. Rank dari investasi OD secara penuh dijelaskan dalam pembentukan tim dan resolusi konflik, intervensi kelompok besar, desain pekerjaan, keterlibatan karyawan, perencanaan strategi, perubahan budaya yang semuanya dilaporkan dalam kerja aliansi. Nah, praktisi OD harus memberikan perhatian pada membantu partner yang lain dalam menjelaskan kontribusi kemampuan dalam aliansi. Nah, hal yang harus dipelajari dan keuntungan yang diperoleh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Nabazario. NIM saya 2018-008441. Saya kali ini akan membahas tentang intervensi jaringan. Terdapat dua definisi jaringan, yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer bisa disebut juga periferal yang saling terhubung melalui kabel dan nirkabel yang mampu berbagai perangkat lunak dan sumber daya perangkat keras di antara banyak pengguna. Internet adalah jaringan global yang mencakup area global dan area lokal, dan bisa disebut juga jangkauannya luas. Dan yang kedua adalah komunikasi, suatu sistem yang memungkinkan pengguna telepon atau jalur komunikasi data untuk bertukar informasi jarak jauh dengan menghubungkan satu sama lain melalui sistem router, switch, server, dan sejenisnya. Pemadaman jaringan dan masalah kinerja adalah hasil dari kesalahan konfigurasi. Tak ada yang mau, setiap organisasi juga tidak menginginkannya. Jadi organisasi telah mengembangkan daftar praktik terbaik untuk membantu dengan konfigurasi jaringan dan manajemen perubahan. Ada 5 faktor. Yang pertama, buat konfigurasi standar. Untuk klarifikasi perangkat merupakan ide bagus untuk membuat konfigurasi jaringan standar untuk setiap klarifikasi seperti router, switch LAN, switch WAN atau switch ATM. Terus yang kedua, pertahankan konfigurasi jaringan saat ini dan sebelumnya
organisasi harus menjaga konfigurasi berjalan untuk semua perangkat dan sejumlah versi yang berjalan sebelumnya, setidaknya 3-5 versi sebelumnya. Yang ketiga, melacak perubahan. Pantau terus saat perubahan konfigurasi dibuat untuk tujuan audit organisasi, bahkan mungkin berpikir untuk menyiapkan lansiran dan pemberitahuan waktu nyata di area ini. Terus yang keempat, optimasikan jantungmu. Optimasikan pelaksanaan tugas terjadwal yang berkaitan dengan cadangan konfigurasi jaringan saat ini, cadangan file konfigurasi startup, dan manajemen perubahan kata sandi untuk perangkat individual atau lintas kelompok perangkat untuk mengurangi kesalahan dan menghemat waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, ada perubahan jaringan dokumentasi. Administrator jaringan mungkin ingin mempertimbangkan untuk mendokumentasikan perubahan jaringan dan konfigurasi mereka secara berkala. Itu sekian dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Muhammad Febriansyah, NIM 2018-008387. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari kelompok saya. Studi kasus ini dikutip dari laman CNBC Indonesia tanggal 11 Desember tahun 2020 mengenai penggabungan 3 perbankan syariah milik BUMN, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Ketiga bank ini dimerger menjadi satu dengan nama PT Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS. Dan nama tersebut digunakan secara efektif oleh PT Bank Syariah Indonesia selaku bank yang menerima penggabungan atau survivor entity. Penggabungan perbankan ini dilakukan oleh Project Management Office Integritas dan meliputi beberapa fase. Ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase perencanaan. Perencanaan ini dilakukan oleh badan tersebut atau Project Management Office, di mana fase ini juga meliputi perencanaan logo, nama, dan struktur organisasi. Dan fase yang kedua atau fase penggabungan. Fase penggabungan ini meliputi perubahan nama dan juga diikuti dengan kepengurusan atau struktur perusahaan, di mana struktur ini diperkuat oleh 10 direksi dan tiap direksi Dewan Komisaris Pengawas Syariah atau dengan legalitas yang telah direncanakan oleh badan tersebut, sehingga secara legalitas ketiga bank tersebut telah dinyatakan merger. Kegiatan atau fase yang kedua ini dilakukan dalam rapat RUPLSB BRIS. Dan fase yang terakhir atau fase yang ketiga adalah fase operasional penggabungan. Dalam operasional ketiga bank yang melakukan merger ini diharapkan mampu melakukan kegiatan perbankan dengan secara efektif dan menjawab semua tantangan masalah perbankan, di mana perkembangan perbankan saat ini semakin lincah dan sangat kompleks. Selain itu, diharapkan juga perbankan ini atau penggabungan merger ini diharapkan mampu menjadi 10 top dunia perbankan syariah dalam 5 tahun ke depan. Demikian pemaparan mengenai studi kasus kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam dan bahagia.